Oke. Wah, selamat pagi nih, atau selamat siang ya, tergantung yang nonton nih. Ini ada Kak Raffi Prabani, boleh mungkin aku kenalin dulu ya sedikit, nanti mungkin Kak Raffi boleh tambahin. Kak Raffi ini dulu alumni OSN tahun 2016, dan 2016 ya, Kak? 2015 ya? 2015, lalu IOA 15. IOA tahun 2016, dan mendapatkan medali emas ya di OSN, dan di IOA dapat medali perak, kalau aku Ya, nggak salah. Terus kuliahnya lanjut di Astronomi ITB S1-nya tahun 2016 juga, dan sekarang lanjut di S2-nya ya, Kak ya? betul. Nah, ya. Mungkin boleh ini Kak, boleh aku tanya-tanya lagi nih. Gimana nih Kak, kuliah di Astronomi ITB tuh sama di OSN bedanya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Apa materinya Wah, sama bedanya. atau Dulu tuh aku anggapannya ketika masuk astronomi ITB itu bisa apa ya, nyantai gitu lah ya, nggak usah belajar lagi, langsung UTS UAS aja pokoknya. Ujian kuis juga bisa bisa aman gitu intinya. Nah, tapi ternyata ketika masuk, aku kan ada kumpulan soal-soal gitu ya. Himpunanku tuh punya kumpulan soal-soal UTS UAS tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika aku baca itu nggak ngerti. Jadi anggapan bahwa anak OSN ketika masuk astronomi itu bisa lancar jaya gitu tanpa kendala itu kayaknya nggak benar sih, karena bedanya itu ketika OSN atau Olimpiade itu kan kita belajarnya itu lebih intens kepada latihan soal kan, bukan hmm, kepada penekanan konsep atau materi gitu. hmm, Nah, menarik juga. jadi tetap bagi anak Olimpiade yang masuk astronomi ITB gitu harus tetap ngejar juga, kalau enggak aku jamin pasti ketinggalan dibanding yang lain yang bahkan baru kenal astronomi itu di kuliah gitu, itu bisa Hmm, ketinggalan gitu. menarik juga, menarik. Nah, kalau gitu sekalian langsung masuk ke pertanyaan nih Kak ya. Materi yang paling sulit itu gimana nih? Baik di OSN gitu atau mungkin pas Kakak kuliah di astronomi gitu, itu paling susah menurut Kakak apa nih? Buat Kakak sendiri nih. Wah, kalau di OSN itu apa ya, mungkin kalau menurutku sih instrumentasi astronomi itu yang pertama. Terus yang kedua itu tata koordinat. Tata koordinat itu dulu kan aku join OSN itu pertamanya tahun 2014 ya. Terus eh, itu gagal di situ. Dan materi yang paling aku kesulitan di situ tuh ya takor. Sampai aku ngerasa tuh butuh 1 tahun lah buat ngerti bener apa itu koordinat ekuatorial, apa itu asensio rekta, deklinasi, titik gamma. Nah, itu kalau Olimpiade. Nah, kalau kuliah itu mungkin fisika bintang. Fisika bintang itu Kalkulus ya Kak? beda. Banyak kalkulus ya? Nah, ya, kalkulus sama komputasi itu eh, beda lah dengan yang kalian pelajari mungkin di Olimpiade. Itu beda jauh, lebih dalam, lebih sulit. Hmm. Perhitungannya itu benar-benar kompleks gitu ya. Harus harus paham pada beberapa kasus, misalkan nurunin persamaan kesetimbangan pancaran gitu. Itu harus tahu triknya, eh, nggak bisa kontan gitu ya, nggak bisa spontan gitu nurunin. Walaupun tahu matematikanya gimana, kalau nggak tahu triknya itu nggak bisa nurunin Hmm. persamaan struktur bintang itu. Setuju sih, kayak emang takor tuh kalau kata berapa orang tuh emang susahnya karena ini nggak sih, kayak gambar aja udah susah gitu kan, gambarnya tuh mesti bikin apanya kutubnya dulu, lalu ada Nah, lingkaran-lingkarannya iya, dulu, itu baru itu bakal susah banget kalau misalkan emang nggak dipelajarin dengan mungkin dengan ini ya, dengan tutor yang tepat gitu ya. Mungkin kadang kalau belajar sendiri gitu suka pusing nggak sih Kak, perlu kadang diajarin gitu sama orang gitu. Jadi mungkin emang betul. lebih sulit gitu sih kalau buat takor. Nah, Apa? berhubung dengan ini Kak, astronomi jadi banyak pertanyaan masuk juga ini. Motivasi Kakak masuk astronomi itu apa? Mungkin dari OSN astronomi dulu ikut, dan kenapa habis itu bisa lanjut ke astronomi ITB nih, kalau boleh tahu nih. Dulu tuh aku masuk SMA kan, aku masuk SMA 81, terus MOS gitu, apa sih istilahnya, MOPDB atau MOS lupa. Dan Oh, itu itu tuh ospek kan, dari orientasi gitu. ya ospek orientasi. Nah, itu sama panitia ospeknya tuh diminta apa yang akan kamu berikan ke sekolah gitu. Kalau nggak salah ya gitu. Kayak prestasi apa yang akan kamu capai selama di SMA. Nah, pas itu aku nulisnya Olimpiade Matematika. Karena aku ngerasa paling bisa tuh di matematika dulu. Nah, terus beberapa saat kemudian aku lihat ada kakak kelasku yang dapat medali astronomi perak gitu. Nah, sebenarnya aku tuh cita-citanya dari dulu pengen jadi astronom. Dari SMP dulu kan diminta nulis cita-cita gitu. Itu aku nulisnya satu astronom,
2 biologi kelautan, yang ketiga itu paleontologi. Nah, jadi astronom itu yang paling pertama karena menurutku ilmu yang apa ya, indah aja gitu. Karena kalau ngelihat ensiklopedia paling menarik mata itu ya bagian planet itu kan, cincin Saturnus itu kan bagus banget. Nah gitu. Nah jadi setelah aku tahu bahwa ada Olimpiade Astronomi di SMA, ya udah aku coba join di situ dan alhamdulillah keterima, lolos terus sampai tahun 2014 yaitu sampai OSK. OSK bisa OSK, OSP. Nah, aku ngerasa masih butut banget lah pengetahuanku. Karena aku sama 2 orang, dari sekolahku itu 2 orang yang lolos OSP. Nah, yang temanku ini yang jauh lebih jago daripada aku. Dia pengetahuannya jauh lebih tinggi, jadi udah pesimis dulu lah bakal bisa lolos sampai nasional. Ya, dan ternyata benar, dia yang lolos ke nasional, aku yang harus mencoba lagi tahun depan. Tapi di setelah 1 tahun itu aku coba memantapkan apa yang udah pernah dipelajari gitu. Kayak misalkan Takor itu aku harus mantepin banget. Kemudian materi-materi saat OSK misalkan evolusi bintang, kemudian astrofisika, fotometri, spektroskopi itu aku coba mantepin benar dan ya alhamdulillah lolos OSP tahun 2015 dan 2015 juga lolos sampai OSN medali emas dan itu nggak expect sih aku dapat medali emas sejujurnya karena ngerasa performa aku juga nggak bagus-bagus banget pas OSN. Keren banget, nggak expect performa bagus masih dapat emas gitu, keren banget Kak Raffi. Soalnya apa ya, waktu itu tuh pas observasi itu mataku tuh kacamata sama mataku tuh nggak pas gitu. Jadi aku nggak bisa ngelihat bintang yang redup. Nah makanya aku bawa kacamata double. Jadi bisa didouble gitu kacamatanya biar kelihatan bintang-bintang yang redup. Nah tapi pas sesi observasi bodohnya nggak aku bawa itu sih kacamata yang double Itu itu. apa Jadinya ya? Sayang banget ya udah siapin dari nah lama terus kelupaan gitu pas hari hanya. itu ya gara-gara panik juga sih kan observasinya bareng sama ini kan analisis data. Jadi padahal Iya, iya, iya. kacamatanya udah disiapin di meja pas dipanggil nggak dibawa ya udah jadinya untungnya sih masih nggak begitu redup sih bintangnya tapi tetap aja itu jadi pikiran buatku pas sesi observasi jadinya nggak fokus gitulah ngerjainnya. Nah pas itu ya aku ngerasa pas sesi observasi harusnya aku bisa lebih jago daripada yang aku kerjakan saat itu. Dan sesi teori itu juga sama sih ngerasanya harusnya bisa lebih jago dari itu, lebih bagus dari itu. Jadi nggak expect aja ya lu ngerasa nggak expect dapat medali emas. Kalau perunggu masih oke, kalau emas itu terlalu tinggi buatku. Jadi ketika Hmm. dipanggil namaku pas pengumuman itu ekstatik banget lah, sangat sampai lompat-lompat aku tuh kalau nggak salah ya pas dipanggil namanya gitu. Iya, Nah iya, iya, terus benar. terus pelatnas 1 tuh aku stres sejujurnya stres banget karena kondisinya tuh apa ya, bayangin aja belajar dari jam 8 sampai malam kan, bisa belajar mandiri atau Iya, iya, tutorial. sampai jam 12 malam kan ya biasanya kalau Iya, pelatnas tuh pas offline ya jam 12 malam betul. itu mesti belajar tutorial tapi mulainya juga pagi itu jam 6 ya. Jam 6 tuh harus bangun, harus olahraga Jam dulu 6 harus gitu ya. bangun. Ah iya gitu. Emang Nah mantap banget itu. dah pelatnas itu. Tuh aku stres beneran pelatnas 1, terus ya akhirnya pas pelatnas 1 tuh kalau nggak salah aku peringkat 17 gitu ya dari 30-an orang. Untungnya masih lolos ke pelatnas 2. Nah pelatnas 2 ini aku udah mulai adaptasi dengan kondisi perpelatnasan, jadinya bisa lebih enjoy sih. Dan pelatnas 2 aku lebih enjoy sejujurnya dibanding pelatnas 1 walaupun orang-orangnya lebih dikit jadi lebih kenal deket mungkin ya. Jadi ya jadi lebih bonding lah sama teman-teman anak pelatnas 2 Hmm. gitu. Terus lanjut IWA gitu deh. Iya, iya, oke mantap. Kalau ini Kak, tadi kan menarik banget nih. Awalnya pengen apa jadi Olimpiade Matematika kan awalnya, terus jadi Hmm. astronom gitu. Nah itu yang pengen jadi astronom itu berkontribusi gitu ya, ke masuk ke astronomi ITB-nya gitu atau gimana tuh? Karena pengen jadi astronom dari SMP gitu. Kalau lihat tadi cita-citanya menarik juga nih, mau jadi astronom, biologi kelautan sama
atau lagi paleontologis tuh Iya. kan banyak kan ilmu ini ya, ilmu ilmu murni ya. Biasanya anak Indonesia tuh maunya jadi insinyur gitu, anak-anak teknik gitu. Heeh. Tapi Kakak sendiri maunya ilmu murni nih, keren banget nih. Nah, itu apakah itu berkontribusi gitu? Kenapa Kakak mau masuk astronomi ITB atau gimana tuh, Kak? Iya, Kenapa gitu? setelah aku mengikuti olimpiade itu jadi tekadku lebih mantap lah untuk, lanjut berkarir jadi astronom karena, eee, apa ya, bisa dibilang udah terlanjur jatuh cinta sama ilmu astronomi. Jadi ya udah, karena aku juga nggak tahu apa-apa sebenarnya soal, biologi kelautan dan paleontologi. Jadi ya udah belajar astronomi dari SMA, terus ilmunya juga udah lumayan banyak yang aku pelajari, dan spesifiknya sih aku pengen jadi kosmolog ya. Jadi, karena kosmologi itu dari sekian banyak, pelajaran astronomi itu yang paling menarik buatku. Nah, iya sih bisa dibilang sebenarnya aku cita-citanya 3 itu karena dulu aku anggapannya kalau berkecimpung di ilmu murni, aku kan ansos ya orangnya. Kalau berkecimpung di ilmu murni itu nggak berurusan sama orang lain. Jadi gitu, kirain bisa bekerja sendiri, nggak perlu ada bos gitu kan, ada kayak, di perusahaan itu ada bos, ada karyawan. Aku nggak mau kerja, di bawah orang lain, nggak mau kerja sama orang lain bahkan. Jadi anggapanku dulu ketika masuk suatu yang ilmu murni, bisa independen gitu, penelitian sendiri aja. Tapi ya setelah tahu, bagaimana sekarang, ya nggak ada pekerjaan yang, bisa independen sendiri, pasti perlu orang lain sih. Jadi ya Benar-benar. dari olimpiade itu juga aku belajar kerjasama misalkan sama teman-temanku yang lain, karena suka ada, pekerjaan kelompok, kayak misalkan ada penelitian kelompok di sesi oleh tim teknis gitu. Nah itu, belajar sih bekerja sama dan ya bekerja sama dengan orang lain. Menarik, menarik. Berarti setelah lulus nanti tuh pengen jadi kosmolog gitu ya, Kak? Mungkin ada rencana lain gitu, misalkan mau jadi apa gitu, misalkan mau jadi kepala lapan Indonesia gitu, atau misalkan Mhm. jadi kepala astronomi ITB gitu, Kak Prodi bisa juga tuh, atau gimana tuh? Atau pengen jadi peneliti aja tuh, oh nanti kosmolognya? Iya, kalau, peneliti itu pasti ada asosiasi dengan suatu institusi kan. Biasanya kalau Hmm. aku sih pengennya sekarang masih jadi dosen astronomi ITB aja. Belum ada, eee, ya karena aku juga suka ngajar kan, aku suka ngajar, terus jadi ngerasa, ya dosen aja lah pilihan paling paling sesuai gitu dengan, minat dan bakatku, gitu. Oh, mulia sekali Kak Rafif nih, apa yang udah suka ngajar gitu. Jadi kayaknya orang Indonesia tuh butuh orang kayak Kakak ya, orang yang passion yang ngajar gitu. Jadi bisa membantu banyak Mhm. orang di Indonesia. Keren banget sih. Oh, ini jadi kepikiran nih Kak. Tadi kan Kak Rafif ini sampai internasional dan bahkan tadi sampai ngelewatin apa ya? Mungkin sedikit kesulitan gitu ya waktu belajar di pertama di 2014 waktu tadi Mhm. OSP itu istilahnya kalah ya sama temen yang satu SMA. Lalu 2015 itu pas pelatnas itu sempat down gitu ya karena Mhm. jadwal belajarnya agak yang berat dan segala macamnya sampai akhirnya tapi bisa sampai lulus internasional. Nah itu ada tips dan triknya tuh Kak. Mungkin buat belajar OSN dulu lalu sampai ke bisa ke internasional tuh mungkin tips belajar dari Kak Rafif ini seperti apa nih? Sebenarnya jangan menyerah sih yang paling utama, karena aku ngerasa hambatan yang tadi itu aku sebutin itu semuanya berasal dari diriku, gitu. Kayak ngedown lawan, temen SMA aku juga itu ngedown-nya gara-gara aku, karena udah menyerah duluan. Tapi, Menarik, okelah di menarik. situ mungkin memang cukup realistis dibanding yang pelatnas. Nah yang pelatnas ini aku bener-bener, ngedown itu karena tahu kan 2015 itu IOA-nya ada 3 ya, yang Hmm, masih kelas 11 dan boleh join pelatnas, si Ali, Hamam, sama, Naufal. Nah itu hmm, aku ketika tahu 3 orang itu bisa join pelatnas 2 dan, kuotanya kan cuma 5 orang yang IOA hmm, 2016, aku udah betul. ngebayangin ya yang masuk satu si temanku yang Rehan, si Rehan, Oh iya Kak Rehan tuh. ya Iya, yang iya. Mas satu. Nah yang satu lagi nggak tahu siapa tapi aku ngerasa bukan aku aja gitu yang bisa join Hmm, ke situ. Nah, jadi gara-gara ngedown itu, eee, performaku pas pelatnas 1 tuh jelek lah pokoknya. Nah, ketika pelatnas 2 itu ya, kenapa ya, nggak tahu kenapa sih jadi lebih semangat aja. Entah kenapa, mungkin karena suasananya itu juga lebih friendly gitu ya dibanding pelatnas 1 aku ngerasanya. Jadi, pokoknya berikan ajalah yang terbaik, mungkin nanti semoga hasilnya akan, sesuai gitu lah sama, usaha yang udah aku berikan.
Jadi intinya tuh jangan menyerah, jangan apa ya istilahnya tuh impostor syndrome gitu, ngerasa rendah diri lah, ngerasa pengetahuan yang kita punya itu jauh di bawah orang-orang lain, padahal belum tentu. Kayak misalkan, kok nyombong ya, misalkan aku lebih jago di kosmologi, yang lain itu misalkan lebih jago di astrofisika, nah itu kan saling balance aja satu sama lain. Jadi belum tentu yang kamu ketahui itu, orang lain juga tahu gitu. Benar benar benar. Gitu. Berarti jangan nyerah itu kuncinya gitu ya, Kak. Cuman kalau Iya. mungkin, teknisnya gitu, misalkan, apakah tiap hari belajar latihan berapa soal atau misalkan, tiap hari ngabisin satu babnya fundamental astronomi gitu Wah. misalkan itu, ada itu, Kak, yang mungkin tadi kan secara motivasi gitu ya, Hmm. secara dari dalam diri. Cuman kalau buat, penerapannya gitu, dari teknisnya gitu ada nggak tuh, Kak, yang misalkan bisa ngebantu buat teman-teman Ah. yang pengen, belajar sampai internasional lah istilahnya gitu? Hmm. Oke. Kalau dari teknis, aku, menurutku sih ketika kamu membaca sesuatu, misalkan fundamental astronomi gitu ya, atau, introduction to modern astrophysics, satu bab itu, usahakan benar-benar paham lah apa yang ada di dalam satu bab itu. Jadi kalau ada yang belum paham, baca lagi, belum paham lagi, baca lagi. Pokoknya, prosesnya itu kayak iterasi terus-menerus sampai paham. Jadi nggak cuma udah selesai baca, tapi udah selesai baca dan paham apa yang kamu baca, gitu. Itu kalau untuk memahami, konsep teori. Nah, kalau untuk latihan soal, mmm, kalau untuk astronomi itu menurutku perlu diperkuat di fisika sih dulu. Fisika dulu, fisika dasar dulu, baru coba ngerjain soal astronomi, kalau menurutku ya. Karena, eee, ya salah satu materi yang tersulit juga menurutku itu mekanika benda langit. Itu kan mekanika benda langit itu kan Setuju fisika banget, setuju semua. setuju. Nah, iya Setuju, kan? itu lumayan susah tuh. Ngerasain kan? Rasain Nah aku. itu heeh, ngerasa, itu kan fisika semua, terus sebenarnya konsepnya tuh sederhana kayak kekalahan energi, kekalahan momentum, gitu-gitu, Nah gravitasi, iya. kemudian Padahal simpel ya, kayak cuman, iya, energi M sama dengan EM, cuman L sama dengan heeh. L, padahal gitu-gitu doang kan, cuman penerapannya itu ya susah ya, Kak, ya? Nah, iya. Nah, jadi ketika, kamu harusnya ketika udah memahami konsep dasar fisikanya itu lebih lancar, tapi masalahnya aku dulu tuh, langsung loncat gitu ya, langsung loncat ke yang lebih advance, yang konsep-konsep dasarnya ini nggak, kupelajari. Jadi, mulai dari basic kayak fisika dasar, itu ini kan masih ada waktu ya, masih, eee, belum KSK bahkan ya. Jadi belajar fisikanya dulu, tapi jangan dilupakan astronomi juga, misalkan astrofisika. Tapi, fisikanya tuh fisika matematikanya tuh dimantapkan dulu lah, baru belajar yang lebih advance kayak mekanika benda langit, kemudian, astrofisika gitu-gitu. Nah, terus jangan lupa juga latihan soal, karena walaupun udah baca materi banyak-banyak, itu kalau nggak latihan soal itu belum tentu bisa gitu, ngerjain. Karena kan olimpiade itu ya ditesnya dengan ngerjain soal, bukan dengan, eee, teori gitu, jelaskan jelaskan apa gitu. Nah, dan kalau untuk aku dulu itu latihan soalnya kalau fisika dari buku Fundamental of Physics. Itu belajar materinya juga dari situ sih. Bukunya Halliday, itu latihan soalnya benar-benar hampir semuanya aku kerjain, gitu. Dan aku cocokin sama, solusi manualnya. Terus kalau untuk astronomi itu ketika dulu tuh aku ngerjain soal olimpiade sebelumnya. Pokoknya semuanya itu dikerjain, harus paham juga. Kalau nggak paham, tanya ke yang lebih, paham gitu. Misalkan dulu aku nanyanya ke kakak kelasku yang, dulu dapat medali itu. Terus, mmm, kalau udah sampai level pelatnas itu, nggak bisa lagi ngerjain soal-soal olimpiade. Mungkin masih bisa, cuma levelnya itu di bawah lah kalau olimpiade itu dibanding pelatnas. Nah, kalau udah pelatnas itu aku ngerjainnya soal-soal IOA gitu. Dari bukunya, siapa itu? Aniket Sule. Mihail Mihail Sandu juga ya itu, Mihail Oh, yang Sandu terbaru terus Mial Sandu ya? oh yang Tapi terbaru, heeh. mhm, tapi Zaman dulu iya dulu aku masih Aniket Sule, oh ya, itu aku Niken Sule. kerjain semua, dan harus paham apa, jawabannya. Nah sekarang kan IOA itu udah di-share kan soalnya ada di ininya, di website-nya. Nah jadi itu Bisa, semua bisa bisa download. Semua bisa iya bisa download, semua bisa di-download. lihat ya, heeh, keren banget. Soal OSN juga ada kok di website-nya Mas Ridlo, Ridlo Mas Wibowo. Ridlo, heeh. Toasti Mhm. juga bikin ya kadang ya, bikin solusinya gitu ya. Kadang Iya bikin Toasti juga solusi bikin. OSK, Itu OSN juga kadang bikin. mhm, Keren banget. Berarti tadi kalau misalkan kita recap nih, berarti tadi, Kak Rafif nih pertama
kalau soal motivasi itu jangan sampai nyerah, lalu buat baca buku itu berarti baca buku terus satu bab itu pahami betul-betul sampai sampai paham banget gitu ya. Lalu untuk soal belajar latihan soal itu pertama mesti memahami konsep fisika dulu. Mungkin berarti dari tadi Kak Rafif ini punya apa ya, contoh soal latihan soalnya itu dari buku Fundamental of Physics ya, Halliday itu. Nah, itu kan sebenarnya buku ini ya, buku kuliah juga ya kayak. Jadi emang Iya. belajarnya mesti lebih jauh sedikit dibandingkan dengan anak SMA. Terus untuk buku astronominya tadi apa tuh? Ada Fundamental of Astronomy, lalu apa lagi tuh Kak? Untuk sumber belajarnya untuk astronomi, untuk matematika dasar misalkan. Itu ada apa aja tuh Kak? Wah, kalau matematika dasar sejujurnya aku nggak pernah baca buku matematika ya. Paling eh dulu kan aku tuh Platnas 3 itu udah kuliah gitu. Dan itu ada materi tentang pengali Lagrange. Nah, itu sebenarnya dipelajari di kalkulus, di matematika kuliah gitu, di TPB. Nah, jadi untuk khusus materi itu aku belajarnya dari buku Purcell gitu untuk pengali Lagrange. Tapi untuk materi yang lain kayak apa sih materi matematika dasar itu kayak irisan kerucut gitu-gitu ya. Itu aku nggak tahu sih sebenarnya dari mana belajarnya. Dari macam-macam aja pokoknya dari nggak ada buku yang spesifik sih aku untuk rekomendasi matematika dasar. Nah, terus kalau sebenarnya buku di Platnas itu ada 3 gitu ya yang utama buat Olimpiade. Yang pertama itu Fundamental Astronomy tentunya, itu yang lebih ringkas materi astronomi keseluruhan, cuma ringkas lah. Kemudian yang kedua itu Introduction to Modern Astrophysics, bukunya Carol Oakley. Nah, itu tebalnya lebih tebal dari buku Harry Potter kalau nggak salah, 1.300-an halaman. Nah, itu benar-benar lengkap apapun topik astronomi untuk Olimpiade itu ada semua di situ. Jadi kalau pengen lebih paham lagi, kalau udah baca misalkan Fundamental Astronomy, itu bisa lanjut ke Introduction to Modern Astrophysics. Tapi ya sekali lagi itu sebenarnya buku kuliah. Jadi kalau nggak paham karena banyak kalkulus, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang penting konsepnya gitu, konsepnya paham. Nah, ketiga itu buku tentang observasi. Astronomy Principle and Practice, bukunya Roy and Clark. Nah, itu semua takor itu dibahas di situ. Kemudian sistem waktu, kemudian ada juga tentang instrumentasi dan observasi. Nah, itu kalau untuk OSN juga menurutku harus baca itu sih, buat paham takor ya. Karena latihan soalnya itu juga banyak yang ternyata anak pelatnas nggak bisa ngerjain gitu, kalau dari sepengamatanku. Oh, satu lagi buku khusus kosmologi itu Introduction to Cosmology. Nah, itu bukunya Bu Raiden. Itu benar-benar enak untuk yang baru belajar kosmologi. Kemudian latihan soalnya juga ya butuh kalkulus sih, cuma ada beberapa yang membahas konsep dan itu menurutku sangat bagus sih untuk dipelajari. Oke. Berarti tadi buat fisika dasar tuh perlu bukunya Fundamental of Physics dari Halliday ya. Lalu kalkulus tuh mungkin buat nambah-nambah aja ya kayak, karena mungkin matematika dasar tuh nggak terlalu banyak ya, mungkin keluarnya kalkulus itu buat tadi misal nurunin persamaan Lagrange, nah itu pakai kalkulusnya Purcell ya. Untuk astronomi tadi ada 3 ya, berarti 3 buku utama sama mungkin tambahan 1 buat kosmologi, itu berarti ada Fundamental of Astronomy-nya Hannu Karttunen, lalu ada Introduction to Modern Astrophysics. Nah, itu yang tebalnya banyak banget dari Carol ya. Sama mungkin yang buat praktiknya yaitu Astronomy Principle and Practice-nya itu dari Roy and Clark ya. Nah, itu banyak di soal takor ya. Mungkin yang mungkin Kak Raffi sendiri bisa ngerti takor di buku itu ya kayak. Iya. Atau gimana tuh? Oh ya, dari situ juga keren. Nih aku baru tahu kan ketika kita transformasi koordinat itu bisa dari misalkan dari horizon ke ekuatorial. Nah, yang tricky itu ketika kita nentuin azimut. Karena azimut itu bisa kan dari 0 sampai 360 derajat ya Betul. ngitungnya. Dan itu kalau ngitungnya nggak hati-hati, kita bisa salah gitu. Karena Nah, iya, fungsi benar. Kadang trigonometri itu kan kuadran, ada kuadrannya gitu. betul. Nah, itu harus ngecek kuadran itu, harus ngecek kuadran biar hasilnya tuh benar gitu. Nah, itu sama aku dari baru tahu dari gambarnya. situ. Nah, Dari iya, dari gambarnya gambar itu juga bisa. kadang gambarnya bisa ngelihat kan, oh ini sebenarnya azimutnya segini, oh ternyata sebenarnya itu dari utara ke barat gitu, misalkan oh dari selatan ke timur, bukan dari utara Ya, timur, kan harusnya seperti itu. Nah, kadang emang gitu. Oh, itu ngerti dari buku itu juga tuh kayak dari Astronomy ya. Principle and Practice ya. Tapi dulu tuh aku untuk takor juga belajar dari dulu tuh aku lupa di mana, cuma ada semacam flash gitulah, animasi flash. Jadi aku bisa ngatur-ngatur lintang, nanti kelihatan
kutub langitnya tuh berubahnya gimana, terus ngatur waktu, nanti bintangnya tuh geraknya gimana, titik gamanya tuh ada di mana. Nah, tapi sekarang aku nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Kalaupun nggak ada, bisa pakai Stellarium sih. Stellarium Oh itu juga iya iya. salah satu yang sangat membantu aku ketika, mengenal, sistem koordinat gitu. Berarti Selarium ya untuk softwarenya ya. Mungkin ada Ya. software lain lagi tuh Kak, selain yang Flash itu, apakah buat belajar gitu, misalkan ada simulasi buat apa gitu dari astronomi ini? Ada software-software mungkin yang dari dipakai di kuliah nih Kak, ada nggak di kuliah itu dipakai bisa dipakai di OSN Mmm, astronomi nih misalkan? Kalau kuliah itu kebanyakan nggak pakai semacam itu sih. Jadi kalau kuliah itu kita ngoding sendiri, komputasi sendiri atau programnya itu udah ada gitu dan programnya itu Hmm. kompleks banget. Kayak misalkan untuk memecahkan, struktur bintang, dapetin solusi dari persamaan diferensial itu pakai software yang udah ada, nggak bikin sendiri, Hmm. karena nanti lama Hmm. banget. Nah kalau, untuk animasi begitu, sejujurnya nggak ada sih kalau, di kuliah dipakai animasi gitu. Paling untuk menganimasikan evolusi bintang, misalkan kita punya bintang satu massa matahari, metalisitasnya segini, itu evolusinya di diagram HR tuh, bakal, seperti apa. Paling sebatas itu Hmm. sih. Dan itu mungkin juga, berguna ya untuk memahami evolusi bintang, jadi mungkin bisa dicari-cari juga, sejujurnya aku nggak tahu lagi di mana, karena Flash juga kan udah di-ban ya, udah Iya, ditutup udah ya. ditutup ya hari Heeh. kalau nggak salah awal tahun ini ya, apa akhir tahun lalu gitu ya kalau Ya nggak salah ya? kalau nggak salah Desember gitu udah ditutup. Hmm. Jadi, ya disayangkan, sangat disayangkan. Tapi, mungkin kalau dicari di YouTube masih ada sih simulasi-simulasi seperti itu, Mhm. gitu. Berarti kira-kira kalau buat buku tadi sama software-nya berarti mungkin Stellarium ya, yang buat di Ya, laptop sama di HP ya. Di HP walaupun, lebih lengkap yang di laptop ya, tapi dan gratis iya, juga yang di laptop ya kalau nggak salah, heeh. mhm, Tapi buat software selain itu mungkin, agak terbatas ya, mungkin sumber belajar mhm, astronomi agak terbatas ya dibandingkan dengan bidang-bidang lain ya. mmm, Nah, sekarang kan lagi ini ya, Kak, ya, lagi online gini dan kebanyakan mungkin teman-teman itu belajarnya dari rumah dan bacanya mungkin karena mungkin sekarang susah nge-print buku, lalu juga, eee, bingung juga kan mungkin beli buku di mana karena mungkin lagi ada tutup, lagi ada pandemi gini. Nah, banyakan kan mungkin belajarnya dari e-book nih, kayak dari buku elektronik. Nah, itu mungkin ada saran nggak nih, Kak, buat pertama cara belajar di rumah itu biar efektif gimana mungkin bisa Kakak terapin juga kan udah, beberapa lama nih Kakak juga kuliah belajarnya online juga ya dari rumah sendiri sama, mhm. mungkin kalau Kakak sendiri ada tips gitu nggak buat biar baca e-book-nya itu lebih betah gitu? Tadi pertanyaannya itu tentang ini ya, cara betah baca e-book. Nah itu kalau aku tahu, eee, caranya juga kayaknya aku harusnya bisa lulus dengan cepat sih sejujurnya. Karena sama sih, dengan teman-teman semua mungkin ya, baca e-book tuh tentu lebih berat dibanding baca hard copy gitu. Nah jadi, sebenarnya aku, ketika baca sesuatu itu lebih suka nge-print dulu, baru dibaca hard copy-nya. Nah tapi, itu dulu sih, tapi sekarang mulai adaptasi gitu, karena mulai dibiasain aja sih, baca e-book gitu-gitu. Mmm, Kalau untuk tips biar betah, sejujurnya aku nggak tahu sih. Itu kurasa cuma, pengalaman aja, terus dibiasain, semakin terbiasa aja gitu ya mungkin kalau, semakin lama, eee, melakukan itu, jadi mungkin bisa lebih terbiasa. Tapi kalau untuk suatu tips atau, trik khusus gitu biar betah baca e-book itu aku sejujurnya nggak tahu, sampai sekarang ya. Karena masih lebih suka baca hard copy. Pasti sih, Kak. Mungkin ini ya, apa, terbiasa itu dengan misalkan pakai laptop gitu bacanya Mhm, atau misalkan pakai tablet gitu kalau punya ya, biar mhm. biar mungkin kerasanya ini dan mungkin banyakin istirahat ya, Kak, ya. Mungkin karena matanya kan juga bakal sakit gitu ya Ya, dari pancaran, laptop atau, tablet gitu mungkin bakal sering capek, jadi mungkin dibanyakin istirahat gitu ya, Kak, ya? mhm, betul betul. Menarik menarik. Sama ini Kak, mungkin buat belajar dari rumah nih, ada tipsnya nggak tuh Kak? Kan, Kakak juga udah setahun nih ya, kira-kira belajar dari rumah buat, kuliah juga gitu. Mungkin bisa dibantu diterapkan nih buat adik-adik kita yang nanti mau OSN gitu, buat KSN. Waduh kalau nanya ke aku, salah juga sih karena menurutku proporsi waktuku untuk kegiatan yang produktif sama yang leha-leha gitu ya, itu kalau di rumah itu lebih banyak yang santai-santai dibanding yang, kerja gitu. Jadi, mmm, tapi dulu sih, ketika olimpiade
kan juga belajarnya dari rumah juga, ada yang belajar dari rumah juga sih. Itu, aku nggak ada tips khusus juga sih untuk itu. Kayak, ya udah ini, eee, udah nyampe sini, ya udah pokoknya harus komitmen, harus, lanjut terus gitu. Jadi, mmm, nggak ada tips atau trik khusus gitu, cuma lebih ke motivasi, balik lagi ke motivasi diri sendiri aja sih. Harusnya kalau motivasinya kuat, nggak, belajar nggak belajar offline pun harus bisa adaptasi gitu, menurutku begitu. Menarik menarik. Tapi ada yang nanya nih Kak nih, kalau belajar di rumah atau dimanapun gitu ya, sehari ngerjainnya berapa soal tuh Kak kira-kira? Apakah ada patokan Oh. khusus gitu atau mungkin ada hari-hari yang malas kerjain soal tapi lebih suka baca gitu misalkan atau Mmm, gimana tuh? Kak? ada bahkan dulu tuh hari-hari yang nggak baca soal, nggak baca materi, nggak ngerjain soal, jadi nol gitu ya, 1 hari itu nggak ngapa-ngapain. Tapi, dulu tuh aku targetnya ngebaca seminggu itu habis sebelum OSN ya, sebelum OSN itu seminggu atau sehari ya, lupa. Ya antara itu, eee, 1 bab buku fundamental astronomi, itu. Nah, ketika Platnas itu, mmm, aku coba ngerjain soal-soal di fundamental of physics-nya Halliday, itu coba patokannya itu 1 hari ngerjain 1 bab soal di 1 bab itu. Nah, kalaupun nggak cukup, setengahnya gitu. Jadi patokanku itu, seenggaknya 1 hari itu ada yang dikerjain lah, entah baca materi, entah ngerjain soal. Tapi kalau untuk patokan ngerjain soal, biasanya 1 hari itu 1 bab atau 1 minggu ya, lupa juga sih, antara itulah. Menarik menarik. Tapi ada tantangan khusus nggak nih Kak? Misalkan selain mungkin terutama karena kita lagi di rumah gini ya, lagi online, lagi daring gini, mungkin ada tantangan gitu nggak Kak? Mungkin dari zaman dulu Kak Rafif OSN, terus sekarang juga dan kemarin-kemarin S1 astronomi, sekarang S2 astronomi gitu. Mungkin ada tantangan gitu nggak buat belajar astronomi secara online gini terutama? Mungkin karena astronomi itu pertama kan juga sumber belajarnya tidak banyak, lalu mungkin materinya juga sedikit abstrak gitu. Mungkin ada tantangan tersendiri nggak nih buat Kak Rafif? Pas dulu belajar sama mungkin sekarang gitu. Kalau tantangan mungkin kuliah online sih. Kuliah online itu aku benar-benar susah fokus ngedengerin dosennya. Karena ini kan laptop ya, laptop bisa melakukan macam-macam kayak nonton YouTube, nah gitu-gitu. Nah, jadi tantanganku sampai sekarang juga masih aku alami nih, itu kesulitan fokus ngedengerin materi ketika kuliah. Ya gitu, tantangan itu sulit fokus lah. Berarti sekarang berarti kalau bisa tuh lebih gimana caranya tuh bisa lebih fokus gitu ya buat belajar. Nggak cuma astronomi Mhm, tapi belajar apapun gitu ya sekarang iya secara online belajar gini. apapun. Mungkin ini Kak, biar nyambung dikit gitu ya. Mungkin dulu waktu Kak Rafif gitu, waktu mungkin OSN astronomi di SMA gitu ya, sekarang mungkin KSN namanya, terus di kuliah di astronomi ITB gitu. Nah itu tetap bisa nyimbangin gitu kan, misalkan ada kegiatan sekolah, kegiatan kampus, atau berorganisasi, atau mungkin bahkan belajar lain, misalkan di sekolah dulu, apakah biologi ketinggalan, kelas kimia ketinggalan gitu di sekolah. Ada tantangan gitu atau misalkan, atau justru kakak bisa sukses nih dengan cara itu. Nah itu gimana cara kakak melewatinya gitu? Nah, ini aku sebenarnya bisa dibilang beruntung gitu ya, karena dari OSN itu, aku ngerasa lebih leluasa gitu untuk melakukan apapun di sekolah. Jadi nggak usah ikut ujian. Nah, itu salah satu keuntungan, ikut olimpiade itu, nggak usah ikut ujian, pokoknya nilaimu udah terjamin lah. Jadi walaupun aku nggak ikut ujian beberapa kalaupun ikut nilainya jelek, itu tetap bisa dapet yang paling top di sekolahku. Jadi bisa, eee eee, apa, lebih jadi terjamin gitulah dapat SNMPTN. Nah, makanya ketika tahu bahwa nilaiku terjamin itu, aku nggak belajar lagi soal, SBMPTN itu, aku benar-benar nggak mikirin, jadi benar-benar fokus ke Platnas saja. Nah, sayangnya itu nggak berlaku di kuliah, karena di ITB ya semua, mahasiswa itu dianggapannya sama, apalagi masih TPB kan. Nah, jadi walaupun aku IOAA, itu aku minta, karena Platnasnya itu benar-benar mepet sama jadwal UAS, gitu. Platnas 4 sebelum berangkat, IOA itu benar-benar mepet sama jadwal UAS. Nah, itu aku stres di situ karena
nggak bisa ujian susulan. Aku minta ujian susulan ke dosen matematika, itu nggak bisa gitu. Jadi kamu harus ikut ujian di hari itu, nggak bisa skip. Terus untungnya dua dosen lain yaitu matematika dan TTKI itu kimia dan TTKI itu ngebolehin. Tapi pas itu aku tetap ikut ujian kimia di saat itu juga sih, di jadwal ujiannya, dan ya bisa dilihat aja ternyata hasilku jelek karena cukup ketinggalan ya soal kimia karena harus fokus ke Platnas dulu. Kemudian untuk TTKI aku benar-benar nggak peduli. Jadi ya pokoknya pulang dari India ke Indonesia ikut ujian susulan, bodo amat, asal-asalan juga, udah gitu. Nah kalau untuk kegiatan sekolah itu sebenarnya nggak banyak ketinggalan sih aku, karena sekolahku juga nggak banyak kegiatan sejujurnya. Tapi mungkin yang aku rasa itu karena aku banyak pergi gitu dari sekolah, nggak ikut kegiatan di kelas. Kayak misalkan dulu tuh ada pentas drama, nah itu aku nggak ikut, jadi apa ya, kayak nggak ada kenangan yang manis gitu Iya, di iya. SMA gitu. Jadi lebih banyak ikut karena sering keluar sekolah, jadi lebih kenanganku jadi lebih nggak apa ya, nggak berkesan gitu lah kalau SMA. Hmm. Gitu mungkin. Berarti emang mungkin tetap harus ada dikorbanin gitu ya, kayak walaupun mungkin Ya. pengen OSN, pengen bisa interaksional, tapi tetap ada berapa yang dikorbanin, mungkin tadi skip, kayak mungkin pas kuliah tuh nilai TTKI dan nilai kimia gitu, lalu di sekolah juga memori sama mungkin teman-temannya gitu, itu agak istilah mungkin sedikit dikorbanin gitu kayak mungkin menarik juga. Nah, mungkin nih pertanyaannya udah mulai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke yang lebih random ya, kayak mungkin kayak ini nih ada yang nanya nih, alam semesta tuh tanpa dark energi tuh bisa nggak Kak? Nah, mungkin kan Kak Rafif nih mau jadi ahli kosmolog nih. Nah itu mungkin bisa dijawab nih Kak, ada yang nanya kayak gini nih. Waduh, Kanimas. Oke. Ini mungkin aku cerita dulu sebenarnya tentang awalnya tentang kenapa dark energy itu diusulkan. Nah, pada pengamatan supernova tahun 1998 itu dari dua tim Supernova Search, Supernova Cosmology Project sama HiZ Supernova Search itu menemukan bahwa alam semesta itu dipercepat. Nah, untuk menjelaskan alam semesta yang dipercepat itu, mereka bukan memperkenalkan sih, memasukkan ada suku namanya konstanta kosmologi di budget energi alam semesta. Nah, konstanta kosmologi itu adalah suatu energi misterius, kita belum tahu apa. Nah, dia itu sifatnya mempercepat pengembangan alam semesta. Nah, tapi itu salah satu approach untuk menjelaskan percepatan itu ya. Sebenarnya untuk menjelaskan percepatan pengembangan alam semesta yang dipercepat itu banyak alternatifnya. Nah, kalau secara umum tuh bisa dibagi dua. Jadi entah dark energy, entah modifikasi gravitasi gitu. Nah, jadi apakah bisa kita memiliki alam semesta yang dipercepat tanpa dark energy? Itu bisa. Itu dengan cara memodifikasi ruas kiri persamaan Einstein gitu. Jadi memodifikasi gravitasi. Nah, untuk teori modifikasi gravitasi itu juga banyak. Misalkan ada teori DGP, ada teori Kaluza-Klein. Nah, itu aku nggak mendalami itu sih secara spesifik. Jadi nggak bisa menjelaskan banyak juga tentang teori modifikasi gravitasi. Tapi intinya kita bisa memperoleh alam semesta yang dipercepat tanpa dark energy gitu. Menarik juga nih, keren keren banget nih Kak Rafif, bahasanya lumayan ini ya dalam. Aku bahkan tadi ada beberapa yang nggak ngerti teori-teori gravitasi apa itu, mungkin nanti Nah, aku itu mesti belajar lagi nih kan. Berarti mungkin kalau mau paham-paham gitu gimana Kak? Masuk astronomi ITB itu atau bisa baca-baca sendiri tuh kalau kayak gitu tuh? itu aku tahu dari penelitian tugas akhir aku sih. Jadi penelitian tugas Menarik akhir nih. aku tuh tentang saat ini tuh kosmologi ada masalah. Ya Wah, apa tuh selalu Kak? ada Kalau boleh masalah tahu. sih. Kalau boleh tahu tuh Masalahnya, masalahnya. masalahnya itu ada perbedaan. Jadi konstanta Hubble itu kan pertama diukur oleh Pak Hubble ya. Ketika Hmm. dia mengamati alam semesta itu ternyata mengembang. Konstanta Hubble ini semacam ukuran apa ya? Kecepatan pengembangan alam semesta gitulah. Nah, dari dua nah untuk konstanta Hubble ini penting karena dia itu nilainya tuh kepake di mana-mana. Jadi misalkan kita kalau pengen mengestimasi usia alam semesta
atau mengkonstrain massa neutrino, itu perlu konstanta Hubble. Nah, jadi konstanta Hubble ini perlu diperoleh dari pengamatan, dan orang melakukan pengamatan yang banyak untuk melihat apakah hasil pengamatan satu sama lain itu konsisten gitu. Nah, ternyata dari dua pengamatan yang local universe sama pengamatan CMB itu hasilnya beda konstanta Hubble-nya. Nah, perbedaannya itu secara statistik sekarang udah sangat signifikan. Jadi salah satu kemungkinan perbedaan itu karena yang analisis CMB ini yang salah gitu kan. Entah yang pengukuran dari local universe yang salah atau yang CMB yang salah. Nah, kalau pengukuran local universe yang salah, berarti itu kemungkinan ada salah pengetahuan astrofisika. Karena local universe itu kita menentukan konstanta Hubble dari indikator jarak seperti bintang Cepheid atau supernova. Jadi mungkin kesalahan local universe itu karena kita nggak mengerti betul tentang fisika dari bintang Cepheid atau supernova. Nah, kemungkinan kedua itu salah yang di CMB. Nah, kalau dari pengamatan CMB ini, kalau konstanta Hubble itu diperoleh dengan mengasumsikan model alam semesta gitu. Nah, jadi dia itu lebih lebih sensitif terhadap model kosmologi. Nah, kalau ternyata model kosmologinya yang salah, berarti kan kita harus merombak pengetahuan kita yang telah kita bangun selama ini gitu. Jadi perbedaan konstanta Hubble ini secara statistik sangat signifikan, dan salah satu implikasinya mungkin pengetahuan kita tentang alam semesta selama ini masih keliru gitu. Jadi perlu ada perombakan yang major lah untuk model kosmologi standar saat ini. Tapi itu di astronomi biasa terjadi nggak sih, kayak dulu tuh waktu zamannya ini ya, zamannya sebelum Einstein kan tuh kan kita kira gravitasi cuma game emperor ya. Terus tiba-tiba muncullah Einstein dengan konsepnya bahwa gravitasi itu semacam pembengkokan ruang waktu ya. Sekarang jadi kalau hal-hal kayak gitu di astronomi sering terjadi gitu ya, kayak tiba-tiba tiba-tiba kita kira kita udah tahu seperti ini, lalu tiba-tiba wah ternyata setelah diteliti ini tuh salah gitu. Ini perlu diperbaiki gitu ya. Keren banget sih emang. Nah, jadi mungkin ya silakan nggak? Di astronomi itu kita tuh bisa advance, nggak harus di astronomi sih, di ilmu pengetahuan itu kita bisa advance ketika teori kita ada kontradiksi dengan pengamatan. Jadi orang tuh justru bakal seneng ketika ada kontradiksi, ketika ada ketidakcocokan antara pengamatan dengan teori yang kita miliki. Karena di situ ada ada prospek gitu untuk membangun teori yang baru gitu, untuk berkontribusi lebih gitu. Jadi ya jangan dinilai sains itu absolut benar ya, karena perkembangan sains itu ya didorong karena banyak kesalahan, banyak kekeliruan gitu. Ya. Keren banget, keren. Berarti mungkin nanti siapa tahu nih kayak berapa tahun dari sekarang terus tiba-tiba ternyata persamaan gravitasi berubah lagi gitu ya. Misalkan nggak cuma game emperor kuadrat, lalu ada suatu konstanta baru gitu yang ngikut, atau mungkin ternyata komponen baru, misalkan ternyata kerapatan massa atau bagaimana gitu, kayak bisa tiba-tiba masuk gitu ya. Wah, keren banget sih emang. Astronomi itu berarti masih sebenarnya gimana tuh? Astronomi itu masih muda gitu ya dibandingkan ilmu lain, atau gimana? Kok bisa banyak berubahnya gitu? Dibandingkan mungkin dengan ilmu matematika atau ilmu fisika yang mungkin lebih pasti gitu istilahnya. Gimana tuh, Kak? Astronomi itu justru salah satu yang paling tua sih menurutku. Karena kalau kita telusuri kan astronomi itu udah dari tahun 1000 berapa? Udah bahkan dari manusia-manusia gitu ya, yang kuno yang gitu kan. kayak buat penanaman padi gitu ya, Iya, sekedar buat menentukan itu kan musim semi gitu ya. udah pakai astronomi kan di situ. Nah, lalu dari misalkan peninggalan-peninggalan kuno juga banyak yang ternyata ketika diteliti itu berkaitan dengan astronomi. Kayak misalkan satu lingkaran itu dibagi 360 derajat itu kan karena pergerakan matahari kan awalnya. Karena pergerakan matahari itu Oh gitu mengelilingi ya, baru tahu pergerakan. juga aku. Iya. Jadi matahari itu satu harinya itu kan kira-kira bergeraknya karena kira-kira kalau dihitung itu 365 hari ketika dari satu posisi balik ke posisi yang lain. Jadi kira-kira ya satu lingkaran itu ketika dibagi satunya itu 1/360 derajat. Jadi Menarik. dari 1 tahun itu. Kemudian 1 minggu itu 7 hari itu kan karena ada 7 objek langit yang bisa diamati di langit yang yang bergerak gitu ya terhadap bintang-bintang latar belakang. Apa aja tuh? Matahari, bulan, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, sama apa lagi satunya ya? Mars Mars. kelupaan nggak? Nah, ya Mars kelupaan. Nah itu 1 hari
1 minggu 7 hari juga dari astronomi. Nah, terus aku Hmm. nggak bisa mengatakan juga sih fisika itu nggak lebih pasti, karena kita ingat lagi kan 100 tahun yang lalu orang masih beranggapan bahwa eh, apa tuh, lebih dari 100 tahun yang lalu sih, itu orang masih beranggapan bahwa atom itu kan modelnya tata surya kan, belum masuk Mm-mm. kuantum. Oh Nah, iya, itu sekarang setelah udah. kuantum udah mulai perkembangannya pesat gitu. Tapi sekarang juga masih stagnan karena orang masih mencari tahu, mencoba mengkombinasikan antara gravitasi dengan kuantum. Itu masih Iya, iya, iya. sebagai riset utama saat ini. Nah, kalau astronomi sendiri itu kurasa perkembangannya itu karena teknologi sih. Karena teknologi, kayak misalkan apa ya? Contoh sederhana ya, tahun 2015 itu gelombang gravitasi ya. Itu sangat luar biasa, itu bisa mengamati pergeseran jauh lebih kecil daripada ukuran proton. Itu kan teknologi yang sangat luar biasa itu. Kemudian kalau telusuri beberapa tahun sebelumnya, beberapa dekade sebelumnya, itu perkembangan astronomi dipicu dengan penemuan kamera CCD. Tuh, jadi kita bisa mengamati objek yang sangat redup itu dengan lebih efisien. Dan dari situ ternyata ditemukan adanya objek-objek em, yang aneh gitu ya. Misalkan eh, apa tuh? Banyak lah. Kalau diceritakan, pokoknya perkembangan astronomi itu bisa selama ini bisa maju itu karena teknologi juga. Jadi kadang-kadang teori itu lebih duluan dibanding teknologi, kayak misalkan Einstein udah memprediksi gelombang gravitasi itu dari dulu, tapi baru ditemukan tahun 2015. Tapi kadang-kadang juga pengamatan lebih dulu dibanding teorinya gitu. Jadi keduanya itu nggak bisa kita bilang harus teori dulu atau harus pengamatan dulu. Jadi keduanya itu bisa berdampingan lah satu sama lain. Keren, keren, keren. Dari pengamatan kayak OSN nih, kayak KSN Iya. nih, ada teori, ada pengamatan ya. Hmm. Nah, ini mungkin sekalian nih Kak, mungkin cerita sedikit pengalaman nih Kak, buat dulu kan, mungkin kalau KSN atau OSN ini banyak yang udah ikut gitu ya, misalkan di Indonesia tuh sekitar ada 80-an orang gitu yang ikut tiap tahun, tapi mungkin buat IOAA mungkin kan cuma sedikit banget tuh orang Indonesia yang bisa ikut. Nah, mungkin Kak Raffi bisa cerita dikit nih, mungkin waktu dulu di India tuh seperti apa, mungkin dari, mungkin kalau Pelatas juga bisa banyak yang tahu, mungkin uh, langsung spesifiknya nih, misalkan naik pesawat naik sana, lalu di sana ada ngapain aja gitu, mungkin sedikit aja cerita nih Kak, biar teman-teman bisa ngerasain juga nih. Oke, waktu itu berangkat dari Bandung ke Soekarno-Hatta itu jam 4 pagi gitu ya. Jadi harus mandi, ya bayangin lah, mandi di Bandung dengan air dingin jam 4 pagi itu sedingin apa. Berangkat terus ke Singapura dulu, kemudian lanjut ke eh, Delhi, kemudian baru lanjut ke Bhubaneswar kotanya, tempat IOA-nya. Nah, itu first impressionku, oh ya dulu tuh sempat satu kali ke restoran India buat beradaptasi gitu ya dengan makanan India. Dan ternyata Nyoba-nyoba dulu, makanan India, nyoba-nyoba dulu. iya nyoba-nyoba dulu. Dan ternyata aku suka makanan India. Walaupun pedas, dan pedasnya itu bukan pedas di mulut ya, pedas itu tuh di perut. Karena rempah-rempahnya tuh banyak banget beneran. Soalnya rasanya mirip-mirip juga ya, kayak ke kari gitu, lalu Iya, roti, lalu iya, daging gitu, kari mirip-mirip gitu. ya sama Indonesia gitu ya. Hmm. Jadi Nggak aku terlalu suka beda makanan jauh. India. Oke, boleh Terus, lanjut nih Kak. oke, lanjut ke Bhubaneswar. Hmm. Itu oke disambut sama LO-nya, sama LO-ku namanya Sarmista. Kemudian first impressionku tuh ke India itu apa ya? Ketika naik bis perjalanan dulu tuh nginepnya tuh nggak di hotel tapi di kayak asrama lah di suatu kampus namanya Nicer bukan ya? Iya kayaknya Nicer deh, lupa juga aku. Nah itu nginepnya tuh di asrama mahasiswanya gitu. Nah ternyata ya aku udah expect sih, India kan juga sama aja kayak Indonesia, negara berkembang, dan jalanannya itu lalu lintasnya itu sangat kacau. Jauh lebih kacau daripada Indonesia. Jadi nggak mungkin kamu itu bisa eh, apa ya 5 detik tanpa suara klakson. Dan suara klaksonnya itu benar-benar kencang, benar-benar kencang banget. Terus orang itu kayak naik motor tanpa helm, bahkan tanpa alas kaki. Jadi benar-benar cuma pakai kaki sendiri gitu buat ganti-ganti gigi dan ngerem gitu. Itu biasa ternyata di sana. Jadi first impressionku itu kayak Jakarta cuma lebih
Jakarta on steroid lah, Jakarta lebih parah intinya si India itu. Iya, iya, Nah, iya. Oke, oke. oke terus eh dorm mahasiswanya itu ternyata kasurnya tuh keras banget. Jadi kayaknya lebih empuk lantai sebenarnya dibanding kasurnya. Jadi apa ya? Kayak ini apaan sih kok kayak begini? Diperlakukannya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Bayanganku tuh. Ngaruh nggak tuh Nah, Kak ke tapi keadaan mental gitu, apakah wah jadi males gitu belajarnya, atau itu gimana tuh, gara-gara biasanya tuh ada sindrom-sindrom gitu ya kalau misalkan ke tempat baru, lalu mungkin dosen pun pernah kerasa ya, misalkan ternyata hotelnya nggak seindah yang diinginkan gitu. Nah terus itu apakah terjadi juga tuh Kak Dindi, apalagi dengan mungkin keadaannya yang di negeri orang, lalu kasurnya mungkin tadi dari kasurnya itu juga keras gitu, itu berpengaruh nggak tuh Kak ke semangat juangnya gitu? justru enggak sih, karena kasurnya keras itu justru aku nggak mau di kamar. Jadi aku lebih suka bersosialisasi sama yang lain. Aku tuh suka kenal-kenalan sama tetanggaku tuh dari Kirgistan. Kemudian kenalan juga dari orang-orang teman dekatku tuh yang dari UK, kemudian dari Bangladesh sama dari Yunani. Nah itu mungkin gara-gara itu kamarnya itu nggak enak, jadi aku lebih suka hangout di hall-nya sih, tempat makan sama ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman yang lain. Nah, jadi karena ngobrol itu mentalku juga jadi lebih keangkat sebenarnya, nggak ngedown Keren, gitu. keren, keren. Walaupun aku tahu mereka tuh pintar-pintar semua, tapi ketika ngobrol, ini sama aja kok manusia, sama aja kayak aku gitu. Jadi ya nggak nggak berpengaruh sih sebenarnya ke mentalku kondisi yang seperti itu. Justru lebih apa ya, benar-benar berkesan banget lah ketemu orang dengan background yang macam-macam tapi interestnya sama di astronomi gitu. Nah, kemudian saat tes itu hari keberapa gitu aku lupa. Oh iya, dulu tuh tes dulu atau observasi dulu ya? Ya antara itulah. Oh dulu tuh observasi dulu, bukan observasi dulu sih, lebih ke technical meeting kayak nyoba-nyoba Hmm. teleskopnya. Nah teleskopnya tuh dulu yang dipakai tipe Newtonian, dan yang mengherankan untuk semua orang, semua partisipan itu, azimutnya tuh dia itu teleskopnya ekuatorial. Cuma kan ada pengunci azimut gitu ya. Dan Hmm. ternyata azimutnya tuh bisa muter-muter gitu. Oh, berarti kalau Jadi misalkan digesernya nggak bener, bisa ini dong, koordinatnya ya salah dong. teleskopnya bisa geser. Nah, Kacau juga. jadi waktu itu ada yang nanya gitu ya, tapi aku lupa jawabannya apa. Pokoknya aneh lah kok azimutnya bisa muter-muter, nggak bisa dikunci. Jadi kalau kamu gerakin sedikit itu gerakin agak keras gitu ya, dia tuh azimutnya geraknya jauh banget gitu. Jadi teleskopnya nggak polar line lagi. Nah, ketika sesi teori itu apa ya? Aku ngerasa waktunya itu sangat banyak kebuang di pertanyaan-pertanyaan short yang bobotnya itu juga rendah. Gitu. Aku sampai nurunin persamaan apa ya? Kecepatan gas ideal. Padahal kan sebenarnya nggak perlu nurunin setiap persamaan gitu kan. Tapi entah kenapa aku ngide nurunin persamaan itu, jadi waktunya kebuang banyak di situ. Jadi aku nggak kebagian ngerjain soal-soal yang bobotnya lebih tinggi kayak soal medium dan soal long. Padahal soalnya itu lebih gampang bisa aku kerjain sebenarnya. Cuma gara-gara ngide itu jadi nggak keburu. Nah, terus yang menarik itu saat 30 menit terakhir sebelum selesai, itu aku ngelihat sampingku itu orang Iran. Dia tuh kayak berpangku tangan gini gitu. 30 menit terakhir. Diem aja. Aku ngamatin terus dia tuh diem aja nggak nulis lagi. Kan pikiranku orang Iran kan yang teorinya tuh sangat jago ya. Orang teorinya itu biasanya base teori itu orang Iran. Nah, kalau pikiranku itu lah orang Iran aja kayaknya sih dia itu udah nggak bisa ngerjain lagi. Aku nggak kepikiran sama sekali bahwa dia itu bisa udah selesai di situ. Jadi kalau orang Iran aja kesulitan, harusnya aku bisa lebih bisa lebih baik lah gitu. Nah ternyata setelah pengumuman aku cek dia itu best teori, enggak best teori, Kacau. teorinya bagus kedua gitu. Jadi dia itu udah selesai 30 menit sebelum waktunya. Nah itu Kacau, aku nggak kacau. ngerti Keren, lah orang keren. kayak gitu tuh bisa sepinter itu kayak gimana. Nah terus kalau soal observasi dulu tuh ada 3 sesi. Yang pertama itu sesi planetarium. Itu ngidentifikasi supernova sama kutub rotasi lah, standar lah itu.
Nah itu aku sempat miss soal pertama karena nggak nyadar ternyata udah mulai. Jadi miss soal pertama, oke lah lanjut soal berikutnya bisa-bisa ngerjain. Terus sesi kedua itu tentang dikasih peta yang gede banget, peta langit gitu, kotak proyeksi Mercator, itu identifikasi kayak bintang-bintang sama objek Messier sama garis meridian. Nah itu aku ngerasa bisa ngerjain di situ. Kemudian terakhir itu observasi, itu ngamat bulan sama ngamat Pleiades. Nah itu juga aku ngerasa bisa sih ngerjain di situ. Jadi kalau sesi observasi aku ngerasa pede gitu. Nah sesi andat ini yang kacau. Jadi nomor 1 itu aku juga ngerjainnya cuma sebagian. Andat itu ada 3 soal. Nomor 1 itu aku ngerjainnya cuma sebagian. Nomor 2 sebagian juga. Nomor 3 itu lebih lumayan full. Nah jadi dulu tuh hasilku itu benar-benar kacau di andatnya sih. Karena aku benar-benar nggak tahu gimana cara mempersiapkan untuk analisis data. Kukira ya cuma belajar teorinya aja cukup. Nanti tinggal diaplikasikan ke analisisnya gitu. Ternyata apa ya? Di Andat itu banyak trik yang kita tuh nggak ngeh. Jadi Hmm. Contohnya kurasa gimana tuh, perlu Kak? juga apa? Contohnya gimana tuh contohnya? Kayak misalkan aproksimasi seperti itulah. Kayak Oh iya ya. Daerah sudut Taylor gitu. kecil. Daerah Ya, Taylor ada maksud daerah kecil Taylor. gitu. Kemudian dulu tuh ada kan mengestimasi kalau nggak salah apa ya periode gerhana gitu. Dan itu harus ada asumsi bahwa sudutnya itu sama. Padahal kalau secara geometri bisa dilihat ya soalnya. Padahal secara geometri itu sudutnya harusnya beda. Tapi karena Iya kecil iya iya. dianggapnya sama. Jadi gitu. Itu nggak ngeh, sama sekali nggak ngeh aku bisa melakukan asumsi itu. Ya jadi soalnya itu kan beranak ya. Kalau nggak bisa ngerjain yang A ya udah yang bawah juga nggak bisa dikerjain. Jadi ya itu. Waduh, kacau-kacau. Terus gimana tuh, Kak? Ada pengalamannya misalkan ada pembukaan, lalu mungkin pengalaman serunya gitu, mungkin sedikit diceritain gitu, ataukah mungkin yang menyedihkan, yang menyenangkan gitu pas hari H gitu, atau pas pembukaan, penutupan gitu misalkan, atau pas pengumuman gitu? Apa ya? Aku ngerasa penutupannya itu sangat underwhelming sih. Nggak ada nggak ada yang meriah atau apapun gitu. Jadi cuma dipanggil, dikasih, udah gitu, udah turun. Nggak ada dari mereka tuh dari panitianya nggak ada fotografi atau apa gitu. Mungkin ada tapi nggak di-share ke peserta. Jadi aku dapat foto aku nerima medali sama apa penghargaan sertifikatnya itu ya dari Pak Iqbal sama Pak Rorom waktu itu. Jadi agak mengecewakan juga di situ karena benar-benar di ruang terbuka cuma dikasih tenda doang, dikasih kursi disebar gitu kursinya. Udah begitu doang penutupannya. Nah, yang paling mengesankan buat gue sih pas cultural night gitu ya. Jadi ada Ah DJ iya night. iya 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 Ada iya. Biasanya tuh pas ada malam. apa sih? Dari tiap negara gitu kayak ngumpul terus berbagi culture gitu ya. Biasanya seru-seruan Iya, di situ ya kayak. Nah, itu iya gimana tuh? dulu tuh aku sama teman-temanku yang lain kontingen Indonesia itu nari apa ya namanya? Dari nari piring gitu. Lupa. Aduh. Ya pokoknya bawa tarian tradisional Indonesia lah. Nah, terus malamnya itu ada DJ night. Nah, itu semuanya wah, itu nggak Seru-seruan ngerti bareng juga. gitu ya. Iya Dari seru-seruan doang lah, berbagai negara joget-joget gitu doang ya. semuanya. Iya. Keren Jadi keren keren keren. ya bahkan yang eh, orang Iran juga yang kelihatannya kalem-kalem juga, wah ternyata heboh juga ketika di DJ night itu. Jadi itu yang paling berkesan sih buatku. Bisa joget-joget nggak jelas ya itu, pokoknya seru-seruan aja semuanya. Keren banget. Berarti benar-benar apa ya, walaupun banyak mungkin tidak nyamannya, lalu tadi mungkin sedikit blunder di beberapa soal gitu ya, pas soal Hmm. observasi, pas di analisis data, tapi tetap itu pasti apa ya, yang tidak bisa terlupakan gitu ya kayak pengalamannya. Hmm. Tapi keren juga nih, Kak Raffi walaupun udah mungkin sedikit blunder di teori, di observasi nomor 1 nggak bisa, loh di Anda juga itu, tapi masih dapat medali perak nih, keren juga nih Kak Raffi. Itu kenapa tuh Kak? Emang apakah yang lain lebih parah gitu dari Kak Raffi atau gimana tuh cerita itu? Kok bisa sampai seperti itu tuh? Hmm. Iya, aku lihat tuh jawaban apa penilaian per soal. Aku ngeliat kontingen Indonesia yang lain teman-temanku, jadi si Ali, Rehan, sama Yuni, sama Jovi itu nggak ngerjain long problem yang terakhir. Jadi nilainya itu kecil lah di situ. Kalau di Hmm. teori ya. Nah, aku tuh justru ngerjain banyak di situ.
untungnya. Karena Oh, itu iya, iya. ngebahas tentang gelombang gravitasi, tapi yang nomor A itu aku nggak ngerti. Yang nomor A, yang poin A itu aku salah total, tapi aku ternyata ketika baca yang poin berikut-berikutnya itu nggak berhubungan sama yang A. Jadi aku bisa ngerjain yang berikut-berikutnya itu, dan ternyata akumulasi poin dari situ tuh lumayan besar gitu. Aku dapat poin yang cukup besar dari situ dan lumayan keangkat lah di teori. Nah, di observasi itu paling tinggi nilainya kalau nggak salah Reyhan sih. Ya, dia planetariumnya itu bagus banget ya kalau nggak salah. Nah, aku agak bingung juga kenapa nilaiku cuma segitu, soalnya aku ngerasa harusnya bisa lebih bagus sih. Terus untuk yang Andat tuh aku kan emang hancur lah di situ, jadi emang nggak expect apa-apa. Nah, sebenarnya tuh aku dapat dapat medalinya harusnya perunggu. Karena cara aku ngerjain soal di sesi observasi Pak Iqbal sama Pak Rorom gitu. Karena Waduh, keren walaupun banget. beda ya, walaupun cara ngerjainku beda, hasilnya itu nggak salah secara prinsip. Secara konsep tuh Hmm. nggak salah gitu. Jadi cuma ngitung perbandingan ukuran diameter mare Imbrium terhadap total diameter bulan. Nah, harusnya kan kayak kita teleskop itu ada crosshair-nya. Kita ngarahin crosshair ke tepi si mare Imbrium, ngelihat dia berapa waktu untuk melintas, kemudian ngarahin ke tepi bulan, terus ngelihat berapa Iya, iya, waktu iya. untuk bulan ngelintas, perbandingan waktunya gitu kan. Nah, Hmm. tapi karena teleskopnya itu nggak polar align, itu kan Oh, jadi parah banget ya. Udah itu IOA tapi parah nggak banget. polar line. Heeh. Makanya aku juga nggak ngerti. Jadi aku ngitungnya tuh dari radiusnya. Perbandingan radius kan sama aja kayak perbandingan diameter kan. Iya, iya, benar-benar. Nah, menurut solusi resminya itu salah. Jadi harusnya aku nilainya itu turun banget, harusnya dapat perunggu. Nah, jadi diperjuangkan, dimoderasi sama Pak Iqbal, sama Pak Rorom waktu itu. Akhirnya bisalah naik sampai bisa full point, sampai akhirnya dapat perak. Jadi itu aku perak tuh yang 6 terbawah lah. Perak bawah, bukan perak yang atas dekat emas itu. Gitu. Keren, keren, keren. Wah, ini kita udah lama banget ngobrol-ngobrol nih, udah dapat banyak pengalaman, dapat banyak jawaban dari pertanyaan yang ditanya sama, Hmm. wah banyak banget lah dari Kak Rafiq nih. Mungkin terakhir nih Kak, ada pesan-kesan gitu, pesan-kesan lagi, pesan buat adik-adik yang para calon peserta KSN dan mungkin para calon juga peserta IOA ke depan-kedepannya, mungkin sedikit motivasi atau saran gitu Kak, bisa nih. Ya, saranku itu berkaca dari pengalamanku ya. Kayak yang aku bilang, hambatanku itu juga dari dalam diriku sendiri. Jadi tentunya pesan pertama tuh jangan menyerah. Kalau misalkan kalian itu kelas yang ini yang pengen OSK kan, KSK, itu kelas 10, misalkan gak lolos, jangan menyerah, masih ada 1 tahun buat kalian mempersiapkan amunisi untuk tahun depan ya, kalau masih minat gitu. Sementara kalaupun yang kelas 11 gitu nggak lolos, ya jangan menyerah juga karena ini tuh bukan segala-galanya kok. Aku bisa ngelihat pas kuliah itu banyak kok, menurutku teman-temanku yang nggak punya pengalaman olimpiade atau apapun, itu bisa lebih sukses dari aku. Kayak misalkan dia udah magang di mana-mana, kemudian udah jadi staff di perusahaan multinasional gitu, nggak sedikit yang orang tanpa pengalaman olimpiade masuk ke bisa berkecimpung atau berkarir di sana gitu. Jadi kalaupun nggak lolos, itu juga jangan menyerah juga. Karena olimpiade ini bukan segala-galanya, ini salah satu cara gitu ya untuk mendapatkan apa ya, jadi lebih mudah lah akses biar bisa masuk ke kuliah gitu misalkan lewat SNMPTN pakai sertifikat olimpiade. Tapi sekali lagi ini bukan segala-galanya, jadi jangan menyerah juga. Kayak misalkan yang pelatnas juga jangan minder walaupun teman-temannya itu kelihatan pintar. Aku tuh minder dulu kan, tapi ternyata setelah aku coba, ternyata bisa juga nyampe ke IOA bahkan medalinya perak, lebih tinggi dibanding teman-temanku yang lain yang kuanggap lebih pintar dari aku. Nah, apa ya, agak klise sih ya, cuma, benar-benar itu sih pesanku itu. Jangan menyerah, jangan rendah diri, olimpiade ini satu cara, tapi bukan satu-satunya cara, gitu. Mantap banget, mantap. Berarti ini dari pesan dari Kak Rafif tuh ya tadi, teman-teman jangan lupa buat jangan menyerah dan pokoknya tetap semangat terus dan jangan minder ya Kak ya. Pokoknya Ya, tetap semangat terus. Oke, mantap banget. Berarti wah udah banyak banget yang kita dapat dari Kak Rafif dari pengalamannya, dari
dari jawaban-jawaban pertanyaannya. Bahkan tadi cerita sedikit tentang astronomi ITB sama tentang kehidupan Kak Raffi sendiri ya. Sekarang udah meneliti, jadi udah mau OTW jadi ahli kosmolog. Terus, wah keren banget lah Kak Raffi ini. Berarti teman-teman, ini kita udah lama banget. Makasih udah join bareng kita, dan jangan lupa buat tonton terus YouTube-nya Toasti. Sama tetap semangat terus buat KSN-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.